Apakah kalian kesulitan dalam mengambil keputusan? Atau apakah kalian terlalu lama menganalisa sebuah pilihan kalian sampai memakan waktu berjam-jam? Atau apakah kalian cenderung menebak-nebak keputusan yang kalian buat? Kalau jawaban dari pertanyaan itu semua adalah iya, maka itu merupakan ciri dari keraguan-raguan. Di video ini, kalian akan dibantu untuk mengurangi keraguan-raguan, mengurangi kebimbangan, dan juga bagaimana caranya agar bisa lebih tegas. Ketegasan dan keraguan-raguan itu adalah dua hal yang bertolak belakang. Untuk bisa menjadi lebih tegas, itu ada prosesnya. Dan juga kita perlu mengawalinya dengan tahu ciri keraguan-raguan itu seperti apa. Adapun ciri-ciri orang yang ragu-ragu, itu yang pertama biasanya terjebak dalam berbagai kemungkinan. Ketika ada berbagai kemungkinan, ada berbagai pilihan, dia justru terjebak dengan kemungkinan-kemungkinan atau pilihan-pilihan yang ada. Dia tidak segera mengambil keputusan, banyak ragu-ragunya, kebanyakan mikirnya sampai overthinking, dan akhirnya dia nggak melakukan apa-apa. Kemudian yang kedua, bisa mengalami istilahnya ya, kelumpuhan analisis. Terlalu banyak analisa, terlalu banyak berhitung. Akhirnya justru analisanya dia melumpuhkan dirinya, membuat dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian ciri orang yang ragu itu dia mencari persetujuan dari pihak lain. Kenapa demikian? Karena dia ragu dengan dirinya sendiri, dia ragu. Maka untuk suatu hal yang perlu diambil sebuah keputusan, dia melibatkan orang lain. Dalam artian begini, kalau orang itu nggak bilang iya, saya juga nggak. Gitu. Kalau orang itu nggak, saya juga nggak. Kalau orang itu iya, maka saya juga iya. Orang seperti itu adalah orang yang mempunyai ciri-ciri keraguan-raguan dalam dirinya. Kemudian menunda-nunda saat mengambil keputusan. Nah, menunda-nunda ini juga merupakan indikasi bahwa kita itu punya keraguan-raguan dalam suatu pilihan, dalam suatu tindakan. Akhirnya apa? Ragu-ragunya besar, keputusannya nggak ada, balik lagi. Tidak terjadi apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Tidak terjadi apa-apa, maka tidak dapat apa-apa, tidak ada hasil apa-apa. Lalu berikutnya, takut membuat kesalahan. Nah, jadi 5 hal itu adalah ciri-ciri orang yang punya keraguan-raguan. Kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang tegas? Nah, orang yang tegas itu biasanya punya ciri-ciri dia itu punya visi yang jelas. Punya visi yang jelas tentang tujuan mereka. Jadi berani tuh menggambarkan sesuatu yang jauh, punya visi, punya pemikiran yang menerobos waktu, bahkan menerobos zaman. Juga dia yakin dengan naluri dan juga mampu mendengarkan suara hatinya. Itu salah satu ciri-ciri orang yang mempunyai ketegasan. Selain itu dia juga percaya diri dengan kemampuan dia. Nah, karena kepercayaan dirinya itu, maka dia pun ketika mengambil keputusan itu nggak pakai nunda-nunda, berani bersikap, berani segera, nggak pakai menunda-nunda, dan bisa mengambil keputusan di waktu yang tepat. Itu ciri-ciri orang yang tegas. Selain itu, karena dia ini memiliki ketegasan, dia juga berani mengambil resiko. Mungkin bisa jadi keputusannya ini tidak populer, tapi dia berani mengambil. Walaupun ada resikonya. Dan resikonya barangkali juga nggak selalu ringan ya. Resiko dari sebuah keputusan itu kan bisa macam-macam. Bisa resikonya berat, bisa bahkan sangat berat. Bisa sangat tidak populer kalau ada di pemerintahan. Nah, kalau orang yang tegas itu, dia bisa berani mengambil keputusan. Nah, kalau tadi kita membahas ciri-ciri orang yang ragu-ragu dan juga ciri-ciri orang-orang yang tegas, sekarang gimana sih? Apa sih yang membuat orang itu ragu-ragu? Penyebabnya itu apa? Nah, yang pertama, keraguan-raguan yang dipelajari. Loh, maksudnya gimana nih keraguan-raguan yang dipelajari? Jadi begini,
kita itu memang perlu banyak belajar, perlu banyak informasi. Tapi juga jangan salah, bisa jadi kalau kita salah menyikapi, terlalu banyak belajar, terlalu banyak informasi yang kita dapat, justru menimbulkan keraguan-raguan dalam diri kita. Karena apa? Karena banyaknya pilihan. Banyaknya pilihan itu bisa menambah keraguan-raguan. Apakah itu salah? Enggak juga. Tergantung kita menyikapi informasi pelajaran yang kita dapat sebenarnya. Tapi itu bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang menjadi timbul keraguan-raguan. Kemudian yang kedua adalah pengalaman yang merugikan. Barangkali kita pernah dirugikan oleh seseorang, pernah kena tipu. Maka ketika ada peristiwa-peristiwa yang mirip, itu bisa menimbulkan keraguan-raguan di hati kita. Lalu berikutnya, yaitu takut membuat kesalahan. Nah, karena ketakutan inilah akhirnya muncul keraguan-raguan. Takut membuat kesalahan itu, padahal kita sebenarnya bisa banyak belajar dari kesalahan. Tapi karena takutnya yang kita tonjolkan, justru disitulah keraguan-raguan itu semakin timbul. Kemudian yang keempat, kesehatan mental. Kesehatan mental lagi. Kesehatan mental yang kurang baik itu ya bisa menyebabkan orang memiliki keraguan-raguan yang tinggi. Kalau dia mampu mengelola dirinya, mampu memanage tingkat stres dia, mampu menata pikiran dia, mungkin dia akan menjadi orang yang keraguan-raguannya rendah, bisa menjadi orang yang lebih tegas. Kemudian, apa nih manfaatnya bersikap tegas? Yang pertama, dengan bersikap tegas, manajemen waktu menjadi lebih baik. Kenapa? Misalkan ada sebuah keputusan yang harus diambil. Dengan bersikap tegas, tentu kita akan irit waktu. Kenapa? Oh, ada permasalahan ini. Kita harus bersikap seperti ini. Maka masalahnya cepat selesai. Jadi waktunya lebih efisien, nggak berlarut-larut, memakan waktu lama, akhirnya masalahnya tidak selesai. Nah, itu maksudnya bersikap tegas itu mampu memanage waktu dengan lebih baik. Salah satunya di situ. Kemudian yang kedua, produktivitas menjadi lebih besar. Dengan kita bersikap tegas, biasanya kita menjadi lebih produktif. Karena ketika salah berani coba lagi. Akhirnya apa? Banyak kesalahan, banyak tindakan, maka banyak hasil yang diperoleh, banyak pelajaran yang diperoleh. Dari situ kalau kita bertindak terus, insya Allah akan ada hasilnya. Kemudian dengan bersikap tegas mampu meningkatkan kepercayaan diri. Bagaimana? Ya karena lama-lama dia kebal. Ketika melakukan sesuatu mungkin ada 1-2 kali atau bahkan lebih dia melakukan kesalahan. Maka di situ mentalnya terbentuk. Dan ketika mentalnya sudah terbentuk itu akhirnya dia makin tumbuh kepercayaan dirinya. Kemudian yang keempat, dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Nah, dengan bersikap tegas ini memang akan membentuk mental seseorang yang tadi itu, meningkatkan kepercayaan diri, otomatis menjadi lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Dia lebih punya kemampuan. Kemudian dapat mengurangi kecemasan. Orang yang bersikap tegas itu bisa dinilai kecemasannya lebih rendah. Dan juga yang keenam, mengurangi perasaan depresi. Ya kira-kira depresinya akan lebih rendah ketika orang itu mampu bersikap tegas, tidak overthinking, ya kan, tidak banyak mikir, otomatis depresinya lebih rendah. Dan yang ketujuh, itu bersikap tegas dapat membuat hubungan yang lebih baik. Maksudnya gimana hubungan yang lebih baik? Misalkan kita nggak usah jauh-jauh, kadangkala kita sama teman kita itu untuk mutusin sesuatu saja, memutuskan katakanlah mau pergi kemana bareng, itu kan suka nanti dulu gimana ya, ntar deh dikabarin lagi. Nah akhirnya karena kita nggak tegas itu bisa juga loh jadi permasalahan hubungan juga. Ini orangnya gimana sih, bilangnya iya tapi taunya enggak. Nah, itu apa? Karena tidak adanya ketegasan. Tapi kalau kita tegas dengan komitmen misalnya untuk pergi bareng, untuk punya acara bareng, iya bilang iya dan beneran berangkat, enggak ya bilang enggak, maka itu akan dapat menjaga hubungan.
Nah, terus gimana nih caranya mengurangi keraguan-raguan? Yang pertama, kita harus memahami tujuan dan nilai-nilai yang kita anut. Kalau kita sudah paham tujuan apa yang ingin kita peroleh, yang ingin kita capai, nilai-nilai apa yang kita junjung, maka itu akan menepis banyak keraguan-raguan. Kemudian, kembangkan proses pengambilan keputusan. Nah, tentunya dalam setiap permasalahan itu harus mengambil suatu keputusan. Ketika kita sudah tahu mana keputusan yang harus diambil dalam suatu masalah, maka keraguan-raguan yang ada akan makin tipis. Yang ada rasa percaya diri kita makin timbul. Kemudian yang ketiga, caranya mengurangi keraguan-raguan adalah kita itu perlu berlatih. Berlatih apa? Membuat keputusan yang kecil. Membuat keputusan yang kecil aja nggak berani, bagaimana yang besar? Maka perlu dilatih dari yang kecil. Kemudian yang keempat, kita juga perlu tetapkan batas waktu. Supaya apa? Kalau ada batas waktunya semua jadi jelas. Tidak simpang siur. Maka keraguan-raguan pun bisa ditepis dengan segera. Lalu yang kelima, kita bisa meminta nasihat secara selektif. Nah, kadang kita ini kalau misalnya sedang bimbang, sedang galau, kita cerita tuh ke banyak orang. Padahal di antara teman-teman kita, di antara rekan-rekan kita, sebenarnya tidak semua orang bisa jadi tempat bercerita. Tidak semua orang bisa jadi tempat untuk memberikan solusi pada orang lain. Nah, di sini kita harus selektif. Yang keenam, berkomitmen kepada keputusan yang telah kita ambil. Nah, kalau kita sudah memutuskan sesuatu, maka berkomitmenlah. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut salah. Kalau memang salah, kita ambil tanggung jawab. Ya, kita salah, kita akui. Maka dengan begitu kita akan menjadi orang yang lebih percaya diri, mampu menepis keraguan-raguan. Karena apa? Karena kita punya komitmen. Kemudian yang ketujuh, renungkanlah keputusan yang kita ambil. Dengan kita merenung terlebih dahulu akan suatu keputusan, maka keraguan-raguan itu bisa ditepis. Dalam hidup banyak sekali hal yang penuh dengan ketidakpastian. Untuk cara menghadapinya, kalian bisa tonton video berikut ini.